Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 2303184 dari RMKC Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan cara merancang sistem rumah sakit dengan menggunakan aplikasi Cisco Triaser Access Point. Ada 3 kasus, yang pertama jaringan kabel, yang kedua wireless, dan yang ketiga penggabungan. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama ada jaringan komputer. Di sini ada 13 unit. Yang pertama itu ada unit poliklinik yang terbagi menjadi 12. Ada anak, umum, bedah, jiwa, interna, mata, THT, kulit kelamin, obgyn, kardiovaskuler, gigi dan mulut, dan saraf. Yang kedua ada rawat inap yang terbagi menjadi 2 perawatan dan masing-masing kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, dan VVIP. Lalu yang ketiga ada TPP, yaitu tempat pendaftaran pasien, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada BPJS, asuransi, dan umum. Lalu ada yang keempat ada polik umum. Yang kelima ada rekam medis yang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada coding, assembling, statistik, filing, analisis, indexing, dan pelepasan informasi. Lalu yang keenam ada lab yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klinis, yang kedua bank darah, dan yang ketiga ada PCPT dan patologi anatomi. Lalu yang ketujuh ada IGD. Yang kedelapan ada radiologi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada CT scan, MRI, USG, dan X-ray. Lalu yang kesembilan ada farmasi yang terbagi menjadi 2, yaitu ada farmasi rawat jalan dan farmasi rawat inap. Lalu ada ICU, NICU, PICU, dan yang terakhir ada hemodialisis yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hemodialisis HD, HDX, dan HDF. Nah, di sini switch-nya switch-nya didapatkan dari switchnet. Di sini klik ini, lalu kita arahkan ke sini, misalnya klik ini 2960, lalu arahkan ke sini. Nah, udah. Habis itu untuk mendapatkan PC-nya kita klik ini and device, lalu PC, lalu arahkan juga sama seperti ini. Oke. Nah, untuk menyambungkannya menggunakan kabel crossover ini dengan mengklik connection, lalu klik nih Cooper crossover, lalu arahkan dengan mengklik switch-nya ini, lalu ke sini. Nah, sudah tersambung. Setelah itu lakukan sampai semua unitnya terkoneksi ke server tersebut. Selanjutnya di sini ada kasus kedua, yaitu wireless atau WiFi. Di sini unitnya sama seperti kasus 1 sebelumnya yang menggunakan switch hub. Sedangkan di wireless ini menggunakan access point. Untuk mendapatkan access point ini dengan mengklik wireless device. Nah, ini wireless device namanya. Klik, lalu kita cari namanya APPTN, lalu arahkan ke sini misalnya. Setelah itu untuk mendapatkan PC-nya sama seperti sebelumnya, kita mengklik end device, lalu PC, lalu arahkan ke sini. Oke. Nah, untuk menyambungkan antara access point dan PC ini itu harus menggunakan password terlebih dahulu agar tidak tersambung ke unit lainnya. Dengan mengklik access point, lalu pilih config port 1 misalnya. Habis itu di sini usernya misalnya default 1 dengan passwordnya Nurjana. Oke.
Di situ close. Lalu kita klik lagi PC-nya, nyalakan, matikan dulu, matikan. Di situ buang, isi, nyalakan. Nah, setelah itu kita masuk di bagian desktopnya, pilih PC wireless. Nah, pilih connect sampai muncul nama user yang telah diisi tadi. Namanya kan default 1. Nah, ini. Lalu konekkan. Nah, itu terhubung deh antara PC-nya. Kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, jadinya terkonek antara PC dan access point-nya. Di sini access point ini menggunakan kabel strike. Seperti sebelumnya, jika ingin menggunakan kabel, kita klik connection, lalu copper strike torque, pilih, lalu arahkan ini ke sini switchnya. Nah, setelah itu maka akan tersambung ke servernya. Server ini menyimpan dan mengelola data dari unit-unit tersebut. Ada kasus ketiga, yaitu antara penggabungan access point dan switch hub-nya. Koneksi yang digunakan ada kabel strike dan crossover. Cara menyambungkan switch hub-nya dan access point ke server ini, yang pertama switch-nya menggunakan kabel strike, sedangkan access point ini menggunakan kabel crossover. Kemudian untuk menyambungkan antara unit dan bagian itu dengan mengklik PC-nya. Nah, ini harus dinyalakan ya, seperti lalu IP configuration, lalu isi di sini misalnya 169.254.9.7.216. Nah, udah. Habis itu kita close. Selanjutnya kita klik gambar ini, gambar seperti pesan yang namanya add simple PDU. Lalu kita tempel ke PC-nya. Ini misal lalu ke sini. Oke. Untuk mengujinya apakah sukses atau failed, perlu dilakukan simulation. Oke. Maka di sini nanti akan terbaca successful. Nah, untuk mengujinya kita klik simulation, lalu play. Nah, di sini bagian
PC8 yaitu kardiovaskular bagian poliklinik sudah sukses, dan PC6 pun seperti itu, di bagian saraf bagian poliklinik sudah sukses, sudah bisa terhubung. Serta sudah bisa menyimpan data dari data tersebut ke servernya ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.